Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghuril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepadanya mengharuskan kita untuk meninggikan dan memuja serta memujinya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah beri senantiasa kita terima setiap hari. Alhamdulillah, pada subuh ini kita kembali diizinkan untuk sama-sama berada di rumah yang penuh keberkahan ini, Masjid Zaid bin Thabit, salah satu dari rumah Allah sebagai suatu tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedatangan kita diterima dan mendapatkan apa yang dijanjikannya. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat dan rahmati Allah, salawat dan salam mudah-mudahan memenuhi majelis ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap pula mudah-mudahan dengan salawat dan salam itu Allah kabulkan harapan, doa dan permintaan kita, dan di akhirat nanti Allah izinkan pula kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Amin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita masih berputar-putar tentang pembagian hadis, yang sebenarnya ini sebagai pembagian secara teoritis. Kalau di kalangan sahabat dulu, mereka asar dengar hadis, mereka dengan senang hati menerima. Bila itu berita mereka benarkan, bila itu perintah mereka jalankan, dan bila itu larangan mereka jauhkan, dan bila itu merupakan petunjuk dan teladan maka mereka ikuti dan teladani. Cuman seiring dan siapanya waktu, lahir pula generasi-generasi yang tidak sama dengan generasi sahabat itu, yang mengikutkan pikiran dan hawa, sehingga lahir pula perbedaan-perbedaan dalam menyikapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka buat kaedah-kaedah yang susah untuk diterapkan, sehingga ada sebagian ulama menyebut bahwa syarat hadis mutawatir yang diterapkan oleh sebagian kaum Mu'tazilah itu dan sebagian ahli kalam itu tidak bisa diterapkan kecuali hanya dalam satu hadis saja, yaitu hadis, ada yang tahu? Sering makan tahu, tidak tahu juga. Ada yang tahu? Itu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Itu pun ditakwilkan juga sama mereka, artinya yaitu tempat duduknya aja yang di neraka, orangnya enggak, katanya. La haula wala quwata illa billah.
Jadi memang kalau akal itu, ya kalau sudah kena di akal itu macam orang memang kehilangan akal. Ya, makanya, jadi makanya sangat mudah sekali kita disesatkan orang hari ini. Habis dukun Arjuna, datang pula makali-makali kan. Nah, besok tak apa lagi yang datang. La haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu maka tampillah imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan ilmu yang Allah karuniakan dan kecerdasan yang beliau miliki dan pisau analisa yang tajam, akhirnya bisa menghunjam ke logika orang itu, dan akhirnya mereka harus menyerah sebagiannya, tapi ada juga yang bertahan dengan kebatilannya. Allahumma musta'an. Tapi ahlul hadis bergembira dengan datangnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemarin saya sebutkan, masih ingat Pak ya? Beliau menulis sebuah kitab besar mengumpulkan lebih dari atau 300 hadis yang dengannya dia paksa orang-orang yang tidak mau mengambil hujjah dengan hadis ahad untuk menerimanya. Kemarin pertanyaannya, bagaimana beliau berhujjah dengan hadis ahad untuk menerima hadis ahad? Nah, ada dapat jawabannya? Sudah sepekan ini. Nah, siapa yang bawa jawaban? Dia sekarang jawabannya kan pekan lalu. Nah, gimana kan dia orang tu menolak berhujjah dengan hadis ahad. Sekarang beliau mengumpulkan 300 hadis ahad untuk berhujjah dengan hadis ahad. Gimana itu? Ngaku. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Gimana? Dia kan ingin mengatakan hadis ahad itu hujjah. Ini hujjah saya 300 hadis ahad untuk menjadikan hadis ahad sebagai hujjah. Gimana? Orang itu menolak hadis ahad kan? Sekarang dalilnya hadis ahad. Dah, angkat tangan. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, seperti kata Al-Juwaini dalam Al-Burhan, bahwasanya hujjahnya hadis ahad dengan dua sebab atau dengan dua alasan. Satu, mutawatir dari Nabi SAW, mutawatir maknawi, bahwa Nabi SAW sendiri menerima hujjah dengan hadis ahad. Paham? Saya ulang kembali. Jangan takut. Saya ulang. Bahwa mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis Nabi bahwa hadis ahad diterima sebagai hujjah. Kan mereka kan mewajibkan hujjah itu hadis mutawatir. Sekarang mutawatir dari Nabi bahwa hadis ahad dijadikan hujjah. Itulah yang ada dalam kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab 300 hadis Nabi dalam setiap hadis itu menerima hadis ahad. Tidak mutawatir tu? Saya tidak paham juga. Kan hadis mutawatir menurut mereka ada hadis mutawatir lafzan, satu lafaz semuanya, dan ini kan jarang. Makanya saya katakan hanya bisa diterapkan pada hadis man kadzaba alayya muta'ammidan tadi. Kalau ikut syarat-syarat mereka itu hanya hadis ini hanya mutawatir, selainnya ahad semua. Taib. Yang kedua mutawatir lafzi, maknawi, maknanya sama, tetapi lafaznya berbeda. Nah, dalam ini Imam Asy-Syafi'i mengumpulkan 300 hadis di mana dalam hadis itu Nabi menerima hadis ahad. Kalau 300 riwayat tidak mutawatir,
Lupa definisi mutawatir apa kemarin? Diriwayatkan oleh ramai yang mustahil mereka bersepakat bohong. Kalau 300 riwayat mungkin berbohong ke 300-nya? Hah? Zaman sekarang mungkin Ustaz, 3 juta bohong. Iya, zaman sekarang. Zaman sekarang iya. Tapi zaman dulu enggak. Makanya saya tanya ke mahasiswa, atau di sini juga sering saya tanya, coba siapa yang tak pernah berdusta satu kali saja dalam kehidupannya? Angkat tangan. Kalau ada yang berani angkat tangan, dusta lagi. Makanya saya bilang, untunglah zaman riwayat itu tidak ada lagi zaman kita ini. Kalau seandainya masih ada riwayat dengan maksud untuk menentukan sahih tidaknya hadis, hari ini semua hadis kita paling tinggi derajatnya dhaifun jiddan. Paling tinggi derajatnya dhaifun jiddan. Apa sebab? Perawinya semuanya muttahamun bil kadzib. Semua perawinya tertuduh berdusta. Apa sebab? Sebab tak ada yang tak pernah berdusta dalam kehidupan sehari-hari, walaupun hanya sekali. Dan itu yang terjaga pada perawi hadis dulu. Tidak pernah mereka berdusta walaupun dalam kehidupan sehari-hari. Jelas masyayikh? Makanya jadi samakan nanti dengan, mohon maaf, guru hadis hari ini dengan perawi hadis yang lulus screeningnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beda. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi beliau menulis kitab besar tentang hujjah hadis ahad, mengumpulkan 300 hadis ahad yang maknanya secara akumulatif mengatakan bahwa Nabi berhujjah dengan hadis ahad. Berarti hadis yang dikumpulkan oleh beliau adalah mutawatir maknawi, memaksa mereka untuk berhujjah dengan hadis ahad. Jelas? Sudah jelas? Alhamdulillah, kita sudahi kajian pagi ini. Contoh, itu mau contoh ya sih. Subhanallah. Contoh yang terbesar apa yang terkecil? Itu besar. Baik. Ketika turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis samai, sambung, falanuwalliyannaka qiblatan tardaa, terus fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika turun ayat ini, Nabi mengutus seorang kemana? Ke Quba. Waktu itu mereka sedang salat subuh. Sudah selesai 1 rakaat. Ibaratnya tadi selesai 1 rakaat pertama tadi, ya kan? La'allakum tuflihun. Jadi hari terakhir rakaat pertama ya. Iya, itu udah hilang lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, selesai rakaat pertama, masuk rakaat kedua, tiba-tiba ada muazzinu Rasulillah atau munadi Rasulillah, an istaqbilu al-masjidil haram. Segeralah kalian menghadap Masjidil Haram. Apa yang mereka lakukan? Lalu astagfirullah gitu ya. Nah, ini kalau kita kan enggak astagfirullah. Ada kemarin pertanyaan, Ustaz, bagaimana imam kami di rakaat pertama dia tidak jahar salat isya nih, tak jahar alhamdulillah al-fatihah dan juga tidak jahar ayat. Setelah rukuk baru dia ingat, akhirnya astagfirullah, dia batalkan salat. Nah, tadi kadang-kadang jadi imam tuh ada kalanya gugup kadang. Mungkin dia tahu, cuman pas waktu itu blank nih. Sahih, padahal kan tidak wajib kan jahar. Tidak masalah sebenarnya, cuma itulah
Tiba-tiba dia astagfirullah gitu kan. Astagfirullah. Sama juga hari itu. 2 tahun yang lalu terjadi insiden juga di Maroko, salat Idul Fitri bersama raja. Imamnya lupa baca Al-Fatihah, langsung ayat di rakaat kedua. Semalam kan, tahun lalu kan juga terjadi di Mesir. Di Mesir, imam juga lupa baca Al-Fatihah. Tidak ada yang ingatkan. Mungkin karena memang blank juga semuanya, atau mungkin mikir-mikir berubah mazhab langsung. Ya, di tengah sholat, tidak apa-apa nanti jawabannya mazhabnya berubah jadi mazhab Hanafi. Kan Hanafi tidak wajib Al-Fatihah. Jadi tidak ada yang ingatkan satu pun. Bersama presidennya, menterinya, muftinya, semua ada di situ. Nah, tapi yang di Maroko yang terjadi 2 tahun yang lalu tuh, ketika lupa baca Al-Fatihah, mereka lupa pula cara mengingatkannya. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah katanya. Jadi gimana kaum muslimin? Ini orang-orang besar ini. Jadi kalau seandainya kita yang kecil-kecilnya tersalah, maklumi aja lah. Yang besar aja kayak gitu lah. Jadi makanya kalau ada kami-kami yang ustaz-ustaz kecil nih, yang tersalah jangan dibesar-besarkan betul lah, jangan dipiral-piralkan. Pahamnya? Yang besar-besarnya kayak gitu. Karena memang mauqifnya, suasananya itu kan. Karena boleh Pak? Hah? Kalau sempat Pak Edi sholat dengan presiden, berani perbaiki itu. jadi haibatul mauqif itu kadang-kadang membuat orang kikuk ya. Jadi gimana cara mengingatkan, akhirnya rame-rame dibilang Al-Fatihah, Al-Fatihah katanya. Akhirnya apa? Ini batal sholatnya. Bercakap dia sampai sholat. Nah, kalau yang ini enggak. Kalau di Mesir kemarin diam semua. Akhirnya ribut selesai sholat. Bukan selesai sholatnya, maksudnya enggak usah orang nanti di televisi kan ada rekaman itu. Waktu itu orang enggak merasa seperti enggak terjadi apa-apa. Iya, selesai bubar, selesai sholat, baru orang komentar di tele. Itu pulangkannya. Maka sholat jangan di live-kan lah ya. Allah musta'an, resiko live. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa tadi cerita kita itu? Nah, jangan lupa gara-gara cerita lupa pula kaji gitu. Jadi, iya Masjid Quba. Jadi datang mereka langsung berputar arah. Nah sekarang solat adalah sebagai rukun terbesar setelah syahadah. Tapi ketika datang utusan satu orang, coba bayang, satu orang bisa merubah kiblat. Jelas? Jelas? Berarti mereka menerima hadis ahad atau tidak? Menerima tidak? Bapak nggeleng tidak ianya. Ini orang India Selatan nampaknya. Ia bilang ianya begini. Coba ulang lagi. Iya kata. Kaum muslimat. Jadi mereka menerima hadis ahad, satu orang. Satu orang yang menyampaikan mereka terima. Makanya Masjid Quba itu sebenarnya yang paling sahih disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid Quba yang paling sahih disebut dengan Masjid Qiblatain karena riwayat yang sahih di Masjid Qiblatain. Tapi yang dapat nama adalah Masjid Qiblatain yang ada di Bani Salimah, tidak jauh dari kampus Universitas Islam Madinah ya, tidak jauh dari situ. Namanya Masjid Qiblatain. Itu hanya riwayat dalam sirah. Secara sanad yang sahih adalah riwayat di Masjid Quba. Alaikulihan, kita tidak sedang bahas ini. Yang jelas di sini para sahabat semuanya sepakat merubah kiblat dalam solat tanpa membatalkan solat karena dapat berita hadis dari satu orang. Hujjah nggak ini hadis ahad? Kenapa hujjah? Iya kenapa? Di mana tahunya antum bahwa mereka itu hujjah benar amalnya?
Nah, iya berubahnya. Nah, mana tahu tindakan mereka itu salah? Mana tahu tindakan mereka itu salah? Alhamdulillah. Berita itu diketahui Allah. Ya, Allah tahu enggak itu? Ada yang bilang enggak tahu. Tahu kan? Taib. Enggak turun ayat. Tak turun ayat. Lalu Rasulullah tahu. Tahu enggak? Masa yang enggak tahu dia ngutus orang? Kalian tonton. Dia pasti tahu. Pasti tahu. Karena ulama sepakat. Semua amal yang berkaitan dengan agama di masa Nabi hidup dilakukan oleh sahabat mesti sampai ke Nabi. Tidak boleh tidak. Mesti sampai ke Nabi. Kalau tidak orangnya melaporkan, Jibril yang melaporkan. Paham? Makanya diamnya Nabi. Boleh tidak Nabi mendiamkan maksiat? Dia tidak sanggup. Hah? Boleh enggak Nabi mendiamkan maksiat? Boleh enggak? Kalau dia diam? Berarti kalau diam, berarti itu boleh dilakukan. Jelas? Karena diamnya Nabi takrir. Jadi sunnah dia. Jadi sunnah. Makanya jangan cari dalil yang melarang, tapi cari dalil yang membolehkan. Karena asalnya ibadah itu tidak dibolehkan. Baik, ini contoh. Nabi menerima atau makna sahabat menerima hadis ahad. Tambah lagi Pak. Tambah lagi. Baik, banyak lagi. Satu aja. Yang lain minta tambah, Pak minta satu. Baik. Di antaranya Nabi SAW mengutus para utusan. Ada yang ke Kaisar Romawi, ada yang ke Kisra Persia, ada yang ke kerajaan Mulukul Ghasasina, ada yang ke kerajaan Yaman, ada yang ke Habasyah, ada yang ke kepala-kepala suku dan sebagainya. Menurut yang kita ketahui atau yang sampai kepada kita, mereka perginya berombongan atau satu dua orang? Serius nih, udah diteliti belum? Hah? Hah? Iya satu atau dua orang. Muaz diutus ke Yaman berdakwah sendiri kan? Baik. Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah ngajar orang agama awalnya satu, kemudian diikuti oleh yang lain. Taib. Pernahkah Nabi SAW ketika mereka kembali bertemu Nabi ulang syahadat balik? Apa sebab? Pernah tidak Nabi bilang kepada orang yang masuk Islam melalui Muaz di Yaman, atau melalui Mus'ab di Madinah, atau melalui sepulan di tempat itu, pernah enggak Nabi setelah bertemu kembali dengan mereka, wih kalian hadis yang sampai kalian hadis ahad ulang syahadat balik? Ada? Ada enggak? Kan enggak ada. Berarti sah enggak berita yang dibawa oleh da'i satu orang tadi? Sah? Diterima? Alhamdulillah. Sahih? Jadi sangat banyak. Dan ujung-ujungnya nanti Nabi kita SAW sendiri dia membawa syariat ini kepada kita mutawatir atau sendiri? Ahad lagi. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi sebenarnya orang yang menolak berhujjah dengan hadis ahad ingin menghancurkan syariat ini. Ingin menghancurkan syariat. Sengaja atau tidak sengaja. Sebab apa? Karena akan satu tadi kata Al-Juwaini dalam Al-Burhan bahwa sesungguhnya mutawatir dari Nabi SAW. Dia menukil dari pendapat Imam Syafi'i ini ketika dia menulis kitab mengumpulkan 300 hadis ahad yang isinya berhujjah dengan hadis ahad sehingga jadi mutawatir. Jadi mutawatir dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahwasanya mereka berhujjah dengan hadis ahad. Banyak sekali kasus. Banyak sekali. Bahkan bukan kasus lagi. Inilah fenomena harian Nabi dan para sahabatnya. Mereka menerima hadis dari ahadun nas. Dari setiap orang yang sadiq, yang thiqah, seperti akan dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i syarat-syarat itu. Terus, jelas ya? Jelas? Tidak perlu tambah contoh lagi kan? Hah? Kan banyak contoh nanti. Misalnya cerita Julaibib. Ingat cerita Julaibib? Apa ceritanya? Dia datang. Nabi selalu candain Julaibib. Bib, apa nak nikah juga kan? Dia siapa yang nak nikahkan saya Rasulullah? Iya juga. Betul juga ya. Badan kecil. Apa itu? Rambut keriting. Keriting apa namanya? Keriting kismis. Kulit hitam. Piti. Tentu pasti dia merasa siapa yang mau menikahkan. Tapi Nabi paham, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang jadi patokan bukan bentuk. Walaupun di mata manusia adalah bentuk. Akhirnya Nabi suruh, karena sering dia bilang siapa yang mau nikahkan. Akhirnya Nabi bilang, pergilah ke rumah si Fulan al-Ansari. Rumah seorang sahabat dari Ansar. Termasuk juga petinggi suku pula. Anak gadis pula, cantik pula. Orang Ansar itu cantik-cantik dia. Enggak tahu ya? Hah? Enggak jadi cantik. Ansar cantik. Akhirnya datang dia ke rumah itu. Nah, mereka tidak permasalahkan beritanya dari Nabi, bukan. Yang mereka masalahkan sang pembawa berita. Istilahnya bukan masalahnya benar tidaknya bahwa Nabi nyuruh, kan mereka nak nanya lagi. Oh, kamu jangan bohong, enggak ada kan? Enggak ada berita itu. Artinya mereka terima ada ahad itu. Mereka terima dari Nabi SAW. Cuman mereka minta apa? Minta waktu, tanya yang punya badan dulu. Alasan sebenarnya. Nah, tanya dulu yang punya badan. Padahal kalau sudah sesuai sebenarnya tidak payah lagi nanya tuh. Insya Allah lah ya jawaban. Cuman karena nengok yang seperti itu. Dan betul setelah Julaibib pergi, mulailah amak dan ayah dulu. Apa cara bang? Apa cara ini? Itulah bang. Tidak ada yang lain. Suruh Nabi lagi. Kan bukan masalah tidak patuh pada Nabi. Masalahnya ada unsur duniawinya. Kan bahagia anak kita begini nih kan itu. Nah, kan cinan mato kayak ngancak. Cinan seleo kan loma kan itu. Biasa itu. Nah, itu fitrah sekali. Apa pula ini yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ditolak payah, nak diterima lebih subhanallah. Tapi untung anak gadis itu masya Allah dididik dengan takwa. Dididik dengan taat pada Allah dan Rasul. Ataruddani ya abawai, ataruddani khidbata Rasulillah. Ayah, ibu berani menolak pinangan Rasulullah. Mendengar itu baru sadar orang tuanya, betul juga. Cuma sekarang balik bola ke anaknya. Memang kamu mau? Maka dia bilang, tidak mungkin kita menolak pinangan Rasulullah SAW. Itulah ridha dengan apa yang Allah bagikan. Kita akan bahagia dengan itu. Mau tahu cerita selanjutnya dengan ceramah malam kemarin? Iya, di Pelalawan. Mungkinkah engkau selalu bersamaku? Atau mungkinkah aku selalu bersamamu? Mau dengarkan? Tidak lama, 2 jam mungkin ya. Tapi insya Allah Bapak bahagia dengarnya nanti. Nah, walaupun dah tua-tua. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Dan semalam cuma datang pula panggilan
jihad. Syahid pula Julaibib. Subhanallah. Allah hikmahnya luar biasa. Mereka menunaikan perintah Nabi dan tak perlu berlama-lama untuk menahan hati. Nah, subhanallah. Dan di balik itu Allah ciptakan, Allah berikan hikmah luar biasa. Setelah anaknya ditinggal mati oleh suaminya yang hanya semalam itu, berlomba-lomba orang melamarnya. Kemarin masih gadis, tidak ada yang berlomba. Sekarang setelah jadi janda barakah. Dari mana? Kenapa? Karena jadi viral. Ini mau menerima orang apa adanya. Saya pun mau saya itu. Iya, mau menerima apa adanya. Apalagi saya tidur ngorok kan. Mau dia terima adanya. Ngorok-ngorok lah bang, yang penting sama-sama masuk surga insya Allah gitu ya. Jadi itu akhirnya berlomba orang sampai petinggi-petinggi pun pada melamar. Kemudian Allah bukakan pintu dunia baginya, buka kekayaan. Dia diberikan Allah SWT kemurahan rezeki setelah itu. Makanya siapa yang taat pada Allah dan Rasul itu luar biasa. Intinya pelajaran kita jangan fokus pada nikahnya ya, fokus pada berita ahad ini. Jadi mutawatir dari apa namanya sikap para sahabat radhiyallahu anhum menerima hadis ahad. Makanya yang kedua kata Al-Juwaini rahimahullah dalam Al-Burhan, dia katakan yang kedua adalah ijma'nya para sahabat. Kalau tadi kan mutawatir dari sikap para sahabat di zaman Nabi SAW, berarti nisbatnya ke Nabi karena hadis takriri bahwa mereka menerima hadis ahad. Yang kedua ijma'nya sahabat, tidak ada khilaf di antara sahabat bahwa hadis ahad itu dijadikan hujjah, dijadikan hujjah. Asal mereka terima dari sahabat yang lain hadis, bahkan di antara sahabat ada yang menerima dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi alaihissalatu wassalam tanpa mereka permasalahkan. Berapa orang sih yang meriwayatkan? Tidak ada yang permasalahkan berapa orang yang meriwayatkan, dan ini banyak. Nah, cuman kitab Imam Syafi'i tadi tidak sampai kepada kita. Nah, tidak sampai kepada kita. Bagus juga nanti kalau ada yang merekonstruksi ulang kembali kitab itu, dia kumpulkan hadis-hadis di mana di dalamnya terdapat para sahabat menerima hadis ahad. Ingatkan nanti ya. Mana tahu kita punya waktu nanti kita. Nah, walaupun kitab tentang hujjatu hadis ahad banyak ditulis oleh para ulama, antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di sini, kemudian dalam kitabnya Jima'ul Ilmi yang diterbitkan dalam kitab Al-Um, dan juga dalam kitabnya Al-Um juga beliau membahas masalah ini dengan sempurna. Fa jazahullahu anil islami khairan katsiran. Baik. Sekira untuk mukaddimah dah selesai itu Pak ya? Dah? Untuk mukaddimah dah paham kan? Mutawatir dengan ahad. Kenapa imam membahas masalah ini? Jelas? Baik. Qala rahimahullah. Fa qala li qail. Ada yang bertanya kepadaku. Uhdud li aqalla ma taqumu bil hujjah ala ahli ilmi hatta yathbut alaihim khabarul khassa. Tolong berikan batasan kepadaku. Bikin definisi, sebutkan definisinya, ta'rifnya. Tentang aqalla ma taqumu bil hujjah. Yaitu hujjah yang paling minim kekuatannya ala ahli ilmi yang berlaku terhadap para ulama. Hatta yathbuta alaihim khabarul khassah. Sehingga sabit, kokoh dan kuat pada mereka khabar, yaitu hadis al-khassah yang diriwayatkan oleh orang perorangan. Tidak mesti satu orang, tapi orang perorangan yang tidak sampai mutawatir. Faqultu,
Lalu saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, khabarul wahidi anil wahidi, khabar atau hadis dari orang perorangan, ya, orang per orang, dari orang per orang, hatta yuntaha bihi, sampai berakhir ila an-nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu orang berikan dari satu orang, dari satu orang, dari satu orang sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Imam Al-Humaidi, Abu Bakar Abdullah ibn Humaid atau Abdullah bin Zubair ibn Humaid Al-Humaidi. Kemudian Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah 198. Kemudian Sufyan meriwayatkan pula dari gurunya Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kemudian Yahya ibn Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi. Alqamah meriwayatkan dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, rentetan sanad seperti ini itu disebut dengan hadis wahid an wahid. Walaupun nanti di sanad lain ada dua orang lagi, bisa saja. Misalnya dalam sanad ini dari Umar, Alqamah sendiri meriwayatkan. Dari Alqamah, Muhammad bin Ibrahim sendiri meriwayatkan. Dari Ibrahim bin Ibrahim, Yahya bin Sa'id Al-Ansari sendiri meriwayatkan. Tidak ada yang lain. Tapi dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, perawinya ramai sekali. Ibnu Hajar dan Al-Bari menyebutkan lebih dari 200 orang. Subhanallah. Dari Nabi satu, yaitu Umar. Dari Umar satu, yaitu Alqamah. Dari Alqamah satu, yaitu Muhammad bin Ibrahim. Dari Muhammad bin Ibrahim satu, Yahya bin Sa'id Ansari. Tapi dari Yahya bin Sa'id ramai. Nah, hadis ini disebut dengan hadis ahad juga, karena hanya ramainya di tingkatan, tidak di semua tingkatan. Kalau mutawatir ramai di seluruh level, di seluruh tingkatan. Kalau ini di sebagian tingkatan ramai, sebagiannya tidak. Ini yang dimaksud dengan hadisul wahidi anil wahid hatta yuntaha bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Au man intaha bihi ilaihi dunahu, atau sampai kepada orang yang tidak sampai kepada Nabi, yaitu seorang yang selain Nabi. Siapa? Tentu sahabat. Misalnya hadisnya hanya sampai kepada Umar saja, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kisah masalah Umariyah dalam ilmu faraid, yaitu nenek mewarisi bersama cucunya yang perempuan. Nah, ini hanya sampai kepada Umar, tidak sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sanad itu kadang sampai kepada Nabi, itu namanya hadis marfu. Dan kadang hanya sampai kepada sahabat, sehingga namanya hadis mauquf. Sedangkan ada pula yang sampai kepada tabi'i saja, namanya hadis maqtu'. Sesuai namanya marfu', tinggi, diangkat, karena sampai ke puncak, yaitu Rasulullah SAW. Mauquf terhenti, tidak sampai naik ke atas, hanya sampai ke sahabat. Kalau maqtu' terputus, hanya sampai kita tabi'in. Artinya tidak panjang, hanya sampai tabi'in dan selainnya.
Nah, yang riwayat seperti ini anil wahid itu namanya hadis ahad. Kemudian beliau katakan wala taqumu al-hujjatu bi khabaril khassati, tidak berdiri hujjah. Artinya tidak kuat. Bi khabaril khassah, dengan khabar yang bersifat khusus, artinya khabar atau hadis individu, hadis yang bersifat orang perorangan, hatta yajma'a umuran, sampai dia memiliki atau mengumpulkan padanya beberapa perkara atau beberapa sifat. Jadi kalau ramai kan tidak perlu lagi dibahas masalah sifat itu, sah, karena yang merupakan orang Islam semua, dan itu ramai, dan para ulama pula. Sekarang masalahnya kalau satu tentu harus diperiksa, sahih. Kalau udah ramai orang mengatakan orang tidak diperiksa lagi kan, tapi kalau satu orang pasti kena periksa. Maka oleh sebab itu ikut ramai-ramai ya, supaya tidak banyak pemeriksaan. Itu salah satu cara juga itu, ikut ramai, tapi yang legal, jangan yang ilegal. Sebab kalau yang ilegal kita sendiri pula legal nanti kena juga, paham dah? Ikut yang ilegal, walaupun kita legal tapi cuma sendiri, maka digolongkan pada yang ilegal. Makanya ikut bersama tapi yang legal, ada legalitasnya. Baik. Maka apa syarat pertama? Minha ayyakuna man haddatha bihi thiqatan fi dinihi. Yang pertama adalah orang yang membawa hadis itu, yang menceritakan hadis itu mesti thiqatan fi dinihi, dipercaya agamanya. Dalam bidang agama dipercaya. Apa maksud dipercaya dalam agama? Ya lurus beragamanya. Kalau dia bengkok-bengkok, kalau dia cacat agamanya, cacatnya dengan dua sebab. Bisa dia jalan lurus tapi terjadi kecelakaan, buat maksiat, ahli fasik. Atau beragamanya buat jalan lain. Yang satu namanya fasik dengan maksiat, yang satu fasik dengan berbuat bid'ah. Jadi bid'ah itu bisa bikin fasik? Iya. Sebagaimana maksiat bikin orang jadi fasik, bid'ah pun bikin orang jadi fasik. Kenapa? Kenapa orang salat dibilang fasik? Orang bikin salat, beribadah pada Allah, lalu dibilang fasik. Kenapa? Karena dia durhaka. Durhaka. Kenapa durhaka? Ditegah jangan beribadah kepada Allah kecuali yang dia inginkan. Dibuatnya juga, disuruh taat. Kan antum beribadah itu taat kepada siapa? Kepada Allah. Berarti harus mengikut perintah Allah. Kalau yang antum ikuti perintah selain Allah, taatnya kepada siapa? Kepada selain Allah. Mau Allah terima antum kerja untuk orang dia bayar gaji? Mau? Orang yang nyuruh pekerjaan itu kita minta gaji sama Allah. Mau Allah? Paham tak? Ditanya, kamu bikin zikir 5.555 ini, siapa yang suruh? Ustaz Dasman. Minta pahala sama dia. Kan tidak ada saya suruh. Sahih? Betul apa tidak ya saya? Kan baik itu. Iya, baik yang kamu kerjakan itu pekerjaan orang, bukan pekerjaan yang saya suruh. Karena Allah tidak terima kecuali yang dia suruh. Tidak akan terima. Paham saya? Nah.
Dia sudah katakan melalui nabinya. Sering Nabi ingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan dekat-dekat perkara baru dalam agama. Sebab kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap yang diada-adakan itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah dalam agama itu hasanah. Hasanah. Iya, setiap bid'ah dalam agama itu adalah hasanah. Ya Pak, enggak ada orang bilang dhalalah Pak. Semua bid'ah itu hasanah. Tanyalah orang yang buat bid'ah bilang sama dia ini dhalalah, marah dia Pak. Ini bid'ah hasanah nih sih. Bahkan nanti bid'ah hasanah naik, di-upgrade menjadi sunnah asliyah. Sunnah asli. Iya, apa sebab? Karena hasil bahannya bid'ah. Jadi asli dia. Kan yang bercampur-campur kan asli. Yang tidak bercampur enggak asli. Kan itu. Yang menerima bid'ah hasanah itu ahli sunnah. Yang menerima bid'ah hasanah ahli sunnah. Yang menerima bid'ah hasanah disebut ahli sunnah asli. Tuan-tuan yang tidak mau menerima bid'ah hasanah ini namanya ahli sunnah abal-abal, KW. Kenapa orang situ dikatakan ahli sunnah asli? Karena menerima bid'ah hasanah. Kenapa jemaah Zaid bin Sabit ini disebut dengan ahli sunnah KW? Karena menolak bid'ah hasanah. Makanya yang campur-campur asli, yang tidak campur KW. Lupa Bapak istilahnya. Si ulang lagi. Yang mau menerima bid'ah hasanah itu ahli sunnah asli. Pengikut salaf tulen. Iya kan? Kan itu bahasanya. Kita yang paling salaf. Sedangkan yang menolak bid'ah hasanah itu adalah ahli sunnah KW dan salafi Wahabi, abal-abal. Karena ini yang terjadi. Padahal Nabi bilang fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu tersesat. Sesat. Nanti marah-marah antum lagi. Ya, nak masukkan surga, masuk neraka, dia masuk surga. Bukan. Ketika orang menyebut sesat, bukan berarti langsung masuk neraka. Neraka di akhirat. Kecuali antum menjelang mati tidak taubat. Cuman masalahnya ahli bid'ah itu susah bertaubat. Masa orang berbuat baik disuruh taubat? Tidak mungkin. Orang berbuat baik mungkin taubat dia? Tidak mungkin. Makanya disebutlah bid'ahnya bid'ah hasanah. Dan dua-duanya bid'ah itu menyebabkan kefasikan. Makanya Muhammad ibn Sirin, ulama besar di masa tabi'in, murid sahabat nih, murid sahabat. Tentu dia paham dengan manhajnya sahabat. Maka yas'aluna 'anir rijal. Dulu mereka tak pernah menanyakan tentang perawi. Maksudnya tentu generasi sahabat. Dan di awal masa tabi'in, hatta idza waqa'atil fitnah, sampai setelah terjadinya fitnah. Apa fitnah? Fitnah Khawarij, itu terbunuhnya Utsman. Kenapa terbunuhnya Utsman? Dah lupa lagi. Kan saya bilang, mereka sudah memasang dinding pembatas antara mereka dengan para sahabat. Kenapa? Sahabat dituduh sudah menjadi alat pemerintah dan pemerintahnya dikafirkan, sehingga alatnya harus disingkirkan. Tidak mau lagi mendengar para sahabat mereka. Paham saya?
Tidak mau mendengar para sahabat. Sehingga mereka buat tarekat sendiri, jalan sendiri. Paham? Sehingga mereka tersesat. Dan ketika ada yang mau mendengar sahabat, datang Abdullah bin Abbas ke mereka. Masya Allah, ketika dijelaskan dengan ilmu, 3.500 orang tobat kembali. Cuman sebagian besar tidak mau. Sebagian besar tidak mau. Makanya sama dalam dakwah. Kalau orang sudah terbiasa dengan kesesatan, dengan penyimpangan, ya tanggung-tanggung basah katanya. Apalagi kalau syekhnya sudah jadi penjaga gawang neraka. Pokoknya beres semua. Keadaan kalau ada nanti dipermasalahkan oleh malaikat, bilang pengikut saya. Sah. Ditanya Munkar Nakir, bilang pengikut Syekh Fulan. Aman itu. Saya sudah ngomong dengan malaikat. Ini mau dipecahkan mulutnya sama malaikat nanti, na'udzubillah. Cuman subhanallah, Allah SWT kan penyayang sama kita. Tidak langsung dipecahkan mulut-mulut pembohong ini. Diberi waktu, mudah-mudahan bertaubat. Dan kita doakan. Kita berdoakan mudah-mudahan mereka bertaubat pada Allah SWT. Karena Ahlus Sunnah itu penyayang. Nah, cuman kenapa disebutkan? Karena sayang tadi. Kadang-kadang sampai luka orang gara-gara sayang gitu kan. Coba lihat. Orang nak jatuh ke jurang atau nak ditabrak kereta api. Mungkin antum bilang, "Bapak sini," gitu. Tidak mungkin. Antum harus melompat, didorong kerasnya. Bisa sambil lambai-lambai gini-gini? Tidak bisa, kereta api mau datang, atau dia sudah hampir masuk jurang, harus ditarik keras. Kalau tidak kita yang masuk jurang. Ayo ya, tidak mungkin gitu lagi caranya. Paham, Pak? Jadi kadang-kadang memang harus sedikit terluka perasaannya. Antum pernah menasihati orang tidak mau dia larang? Pernah? Lembut-lembut kan melawan sama kita kan? Tapi ketika belalakin baru dia paham. Oh iya kan? Antum jarang turun ke lapangan nampaknya. Iya, awalnya kita lembut. Assalamualaikum, apa kabar? Itu. Iya, begini-begini. Ada yang bilang, oh ya Pak, terima kasih, kami tidak tahu. Mantap, selesai masalah. Tapi ada yang belalakin kita, Bapak kok kepo sekali katanya ngurus urusan orang. Kamu tahu tidak siapa saya? Itu lagi kan? Iya. Kamu sedang berada di mana? Ini kawasan saya. Kan tuh gitu lagi. Sah? Nah, kadang-kadang dia tersinggung, harus singgung. Tapi kalau diusahakan dari awal tidak seperti itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Jadi harus siqah agamanya. Maka kata Muhammad bin Sirin, "Idza kana min ahli sunnah yuqbalu hadithuhu." Kalau di ahli sunnah diterima hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ati yuraddu hadithuhu. Kalau ahli bid'ah ditolak hadisnya. Berarti ahli bid'ah tidak amanah dalam agamanya. Ahli bid'ah tidak amanah dalam agamanya. Jangan antum debat pula saya dah. Kan banyak juga ahli bid'ah yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mau tahu? Jangan kemana-mana. Teruskan kita ngaji lagi di pekan depan. Jangan teruskan sekarang, nanti antum bosan nanti. Dah habis waktu, Ustaz lanjut juga. Tapi catat bahwa imam sudah mulai ditanya tentang hadnya orang yang diterima riwayatnya. Maka dia sebutkan ada beberapa syarat. Yang pertama dia sebutkan mesti amanah, mesti bagus agamanya. Dan bagusnya agama itu ditafsirkan oleh para ulama yaitu tidak ahli fasik. Dan fasik itu penyebabnya dua. Satu maksiat, satu bid'ah. Paham? Sudah kan? Tidak mau selesai. Nah, kalau mau selesai bilang paham. Saya ulang kembali. Saya ulang kembali.
bahwasanya seorang perawi itu riwayat hadis orang per orang ahad, kapan baru bisa berdiri hujjah dengan riwayatnya? Harus melengkapi berapa syarat. Kan baru satu disebutkannya, yaitu mesti orangnya thiqah dalam agamanya. Siapa yang thiqah dalam agamanya? Yaitu orang yang tidak fasik. Fasik itu disebabkan oleh dua hal. Satu karena maksiat, dan ini sepakat semuanya nih. Yang kedua karena bid'ah. Kenapa bid'ah jadi fasik? Kita katakan karena melanggar aturan Allah dan Rasul SAW. Karena sebagaimana maksiat dilarang, bid'ah juga ditegah. Ditegah. Jelas ya? Nah, oleh sebab itu, maka orang yang membuat bid'ah dan melakukan maksiat sama-sama berdosa. Nah, sama-sama berdosa. Nah, cuman sekali saya katakan sebagaimana maksiat bertingkat-tingkat, ada maksiat dosa besar, ada maksiat dosa kecil. Dosa besar sekali saja sudah dapat cap kita fasik. Dosa kecil kalau diulang-ulang dapat juga cap fasik. Makanya ketika ada yang heran, saya cukur jenggot kok tidak boleh jadi imam di Zaid bin Sabit? Kan cukur jenggot itu kan dosa kecil kan? Wah, tidak boleh nak cukur nampaknya. Dosa kecil. Loh, kenapa tidak boleh? Bukan tidak boleh, cuman tidak ini aja. Sebab dosa kecil itu kalau diulang-ulang jadi dosa besar. Orang cukur jenggot sekali sehidupnya. Orang yang biasa cukur jenggotnya sekali dalam selama hidupnya. Berkali, tumbuh dikit, cukur lagi. Tumbuh dikit, cukur lagi. Oleh sebab itu ambil pendapat yang tidak haram mencukurnya, hanya makruh. Makruh kan dibenci juga, dibenci sama Allah, dibenci sama Rasul, tentu dibenci oleh orang-orang kenapa gitu? Kalau dibenci sama Allah mesti dibenci oleh Rasul, dibenci Allah dan Rasul mesti dibenci oleh orang beriman. Kalau tidak benci berarti kita tidak benci pada yang dibenci Allah, itu mengurangi iman kita. Makanya kalau antum nak jadi imam di masjid orang berjenggot, mesti iya, gimana lagi? Sebagaimana antum juga tidak srek nengok orang berjenggot kan? Yang tidak berjenggot nengok orang berjenggot, srek dia? Hah? Serius ini saya nanya. Orang yang biasa nyukur jenggotnya sebagai tadayyun, bagian dari agamanya, bahwa dia bilang tidak wajib berjenggot. Ketika melihat tuan-tuan yang berjenggot-jenggotnya, senang dia? Kayaknya enggak juga. Itu uang jenggotan tuh jangan bawa sini lagi, kan ada. Makanya wajar aja dibalas dengan seperti itu juga oleh yang jenggotan. Itu yang enggak berjenggot tuh jangan jadi imamnya. Biasa itu. Makanya antum memilih begini, terimalah pilihan itu. Antum dikucilkan orang-orang yang enggak berjenggot, aman aja, enggak usah gelisah ya. Sebagaimana juga yang tidak berjenggot jangan merasa gelisah pula ketika sinis pula yang berjenggot nengoknya, sama-sama. Oleh sebab itu maka dalam kondisi seperti ini balik lagi kepada Allah dan Rasul, maka akan kita dapatkan kita disuruh dan diperintahkan untuk yang diberi pelihara baik-baik, jangan dibuang-buang nikmat itu. Jelas? Akhirnya nanti hilang nikmat kita bertemu. Sah? Karena ya antara yang cukur dengan tidak itu agak susah juga nampaknya dipadukan, sah? Iya benar. Iya, nah. Kedua-dua belah pihak sama. Nah. Saya tidak tuduh yang cukur, saya semuanya sama. Yang berjenggot nengok yang cukur lain mandangnya, sah? Yang nyukur kepada yang berjenggot lain juga mandangnya.
Nah, kalau bisa memelihara hati itu lebih bagus. Jangan pandang yang tidak baik ya. Ya, nengok orang tak berjenggot biasa aja lah. Berarti beliau mazhabnya tidak wajib. Nah, sebagaimana mereka yang tak berjenggot itu mandangnya baik-baik aja lah. Mereka memilih mengikut iya, saya katakan mengikut Nabi memang. Ini tidak bisa dipungkiri sebab tidak tercatat sekalipun Nabi cukur jenggot, dan tak tercatat hadis Nabi nyuruh cukur jenggot. Hanya istimbat sebagian ulama. Istimbat sebagian ulama, kalau kondisinya seperti ini pelihara, kondisi seperti ini jangan pelihara. Itu aja. Tapi kalau Nabi amalnya tidak ada, dia cukur. Jadi kalau saya pilih tidak nyukur berarti saya milih ikut Nabi. Antum mencukur milih ikut? Iya, ikut ulama yang katanya tidak wajib memelihara jenggot. Kan tidak salah kan? Antum ikut ulama tidak masalah juga. Saya ikut Nabi, jangan dipermasalahkan. Sahih. Ikut ulama boleh tidak? Ikut ulama boleh tidak? Boleh. Ikut Nabi? Lebih boleh lagi. Makanya ya sesama pengikut jangan saling menyikut. Baik, saya cukup sampai di sini ya. Pokoknya kita sambung besok lagi. Asik lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara